Karena ya mungkin itu pesan-pesan terakhir ya itu yang bikin aku sedih. Dan aku pengen menang, tapi kalau sekalipun kalah aku pengen kalahnya yang terhormat. Sudah remuk di Liga Voli Korea, pengakuan Megawati hampir batalkan kontrak tampil di Proliga 2025. Pebola voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, akhirnya buka suara setelah tak dapat memenuhi ekspektasi penggemar di Proliga 2025. Penampilan fantastis Megawati selama 2 musim di Liga Voli Korea membuat banyak orang menaruh harapan lebih terhadap atlet berusia 25 tahun itu sekembalinya ke tanah air. Megawati membantu Daejeon Jungkwanjang Red Sparks mencapai final pertamanya setelah terakhir kali tercipta pada musim 2011 hingga 2012. Megatron tampil gemilang dan telah memberikan kontribusi secara maksimal walau pada akhirnya Red Sparks harus keluar sebagai runner-up pada Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Harapan serupa tampaknya juga diharapkan kepada Megawati saat memperkuat Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia pada Proliga 2025. Megawati diharapkan bisa membantu Petrokimia mencapai babak grand final atau bahkan meraih gelar juara seperti yang dilakukannya pada musim lalu bersama Jakarta Bin. Namun, kenyataan berbanding terbalik dengan ekspektasi. Megawati tak mampu berbuat banyak untuk Petrokimia pada babak Final Four dan gagal melaju ke babak grand final. Di sisi lain, ekspektasi tinggi orang yang tertuju tidak sebanding dengan kesulitan yang dialami atlet binaan Bank Jatim itu. Pasalnya, Megawati baru melakoni 1 musim yang berdarah-darah bersama Red Sparks. Dia mengakui sudah merasakan rasa sakit pada bagian betisnya sejak leg pertama laga final kontra Incheon Haeunkook Live Pink Speeders. Aku cedera betis, robek 22 cm karena overuse, terlalu diforsir, sudah mulai terasa sejak leg pertama laga final, kata Megawati dalam podcast Deddy Corbuzier, Selasa, 20 Mei 2025. Leg kedua sudah ketarik tetapi karena masih bisa melompat dan masih main seperti biasa tetap lanjut main. Rasanya sakit banget di betis, awalnya lututnya bengkak, ujarnya. Megawati memilih menutupi rasa sakitnya itu dan tak ingin orang lain mengetahui kesulitan yang dihadapinya. Aku gak mau orang-orang tahu aku sakit, ucapnya. Final, leg ketiga, betis dan paha bagian atas aku ketarik. Tetapi, tetap main 5 set dan gak minum obat penghilang rasa sakit, ujar Megawati. Final Liga Voli Korea berlangsung sampai leg kelima alias yang terakhir. Laga pamungkas pun sengit hingga 5 set penuh. Dia kemudian menceritakan bahwa latihan di Korea Selatan lebih berat daripada pertandingan. Latihan di Korea Selatan pastinya ada tekanan, capek, latihan lebih berat daripada pertandingan, latihan kaya padat banyak banget porsinya, teriakan pelatih juga, tuturnya. Aku cerita ke pacar aku malas dan mau pulang dan sempat bilang ke Mas Wibi Anhari, manajer, aku gak kuat, ingin pulang lagi ke Indonesia, itu pertama kali pas main di Korea, ujar Mega. Megawati kemudian membagikan cerita saat ia harus bermain di Proliga 2025. Dia harus melawan ekspektasi banyak orang dengan kondisi cedera dan hampir tidak memiliki waktu istirahat karena harus bergabung bersama Petrokimia. Megawati mengakui bahwa tawaran bergabung ke Petrokimia diterima saat ia belum mengalami cedera di Liga Voli Korea. Aku kan, dari klub Bank Jatim, manajer aku dihubungi oleh tim Petrokimia untuk bergabung di babak Final Four, itu kondisi aku belum cedera, ujar Megawati. Namun, cedera kemudian dialami Megawati. Kondisi itu mendorong Megawati untuk memutus kontrak dengan Petrokimia. Setelah aku cedera, aku sempat bilang untuk kontraknya diputus saja karena lagi cedera, ucap Megawati. Aku sudah bilang Mas Wibi, tapi pihak Petrokimia tetap mendukung pemulihan aku. Tetapi aku gak bisa kasih yang terbaik, pihak Petrokimia tetap mengharapkan aku hadir,
di Proliga 2025. Pihak Petrokimia bilang tidak apa-apa, tetap datang. Semua orang suka. Kamu datang main sebentar aja, mereka udah happy, ujar Megawati. Pada akhirnya, Megawati hanya terlihat 3 kali berada di lapangan pada Proliga 2025. Penampilannya terjadi dalam 2 laga pekan terakhir babak Final Four di Solo dan pertandingan perebutan peringkat ketiga. Megawati mengaku tidak enak hati menerima bayaran dari pihak Petrokimia. Aku bilang dikurangi saja, karena aku main gak full, tetapi pihak tim tetap kasih, ucap Megawati. Sementara ini, Megawati ingin menikmati kerja kerasnya setelah 2 tahun di Liga Voli Korea. Dia juga mengungkapkan rencana menikah dalam waktu dekat. Meski demikian, Megawati masih tetap berambisi untuk bermain di luar negeri. Aku ingin pulang ke Indonesia dulu, capek setelah 2 tahun, ingin ketemu mama dan menghabiskan waktu dengan keluarga, ujarnya. Tetap keluar, bermain di luar negeri, lebih cari pengalaman, uang akan datang kalau skill sudah bagus, tandasnya. Sementara itu, berlabuh ke Turki atau Amerika Serikat? Megawati Hangestri akhirnya mau terbuka soal klubnya musim depan. Pasca kelarnya Proliga 2025, berakhir juga kontrak Megawati Hangestri di Gresik Petrokimia. Teka-teki kemana Megatron berlabuh selanjutnya mulai jadi pertanyaan publik. Meski terbatas dengan waktu dan kondisi pasca cedera, Megatron berhasil membawa Gresik Petrokimia meraih juara ketiga Proliga 2025. Tidak performa lagi, karena aku 20 hari itu benar-benar rehat, aku latihan sehari sebelum pertandingan. Jadi tidak sesuai ekspektasi kalian yang nonton, ungkap Mega saat diwawancarai oleh tim TVONE News. Dirinya pun menerima hasil dengan legowo, meski menerima banyak kritik dari netizen atas menurunnya performanya ketimbang saat membela Red Sparks di final Liga Voli Korea. Jadi ya udah, aku menjalani pertandingan-pertandingan itu kemarin juga dengan legowo aja, sambungnya. Di samping itu, desas-desus 2 negara yang menjadi destinasi selanjutnya untuk karir voli Megawati Hangestri. Namun, bukan Korea Selatan atau Turki? Setelah kontraknya resmi berakhir di Gresik Petrokimia. Sebelumnya, berhembus isu bahwa Megawati Hangestri akan mengambil tantangan baru dengan melanjutkan karir di Eropa atau Jepang. Jika Eropa, sejatinya sudah ada klub Prancis yang dulunya memantau Megawati Hangestri saat masih membela Red Sparks. Namun ternyata tidak keduanya, Mega memberi isyarat kemana akan bermain usai melakoni partai final for Proliga 2025. Di samping itu, Megawati Hangestri sempat mempertimbangkan tawaran dari mantan rekan setimnya di Red Sparks yakni Giovanna Milana untuk berkarir di Amerika Serikat. Namun, tiba-tiba pevoli asal Jember itu berubah pikiran, justru ingin bermain di negara lain setelah kontraknya berakhir di Gresik Petrokimia. Keputusan Megawati Hangestri bergabung dengan Gresik Petrokimia sekaligus mematahkan rumor yang menyebut jika Mega akan pindah ke negara lain. Tak hanya itu, agen Megawati Hangestri di Korea Selatan Kim Seong-hun mengungkapkan bahwa kliennya sedang didekati klub Turki dan Jepang. Akan tetapi, Megawati Hangestri akhirnya lebih memilih pulang kampung ke Indonesia dan kembali mencoba peruntungan di Proliga 2025 bersama Gresik Petrokimia. Sejatinya, Mega sudah menorehkan prestasi membanggakan di Proliga. Sebelum melakoni musim keduanya di Liga Voli Korea dengan membela Red Sparks, Megawati Hangestri berhasil meraih gelar Proliga pertamanya dengan Jakarta Bin musim 2024. Sementara itu, jika melihat Megawati Hangestri yang hanya sebulan main di Proliga 2025, maka timbul tanda tanya kemana selanjutnya Megatron berlabuh. Agen Megawati Hangestri di Korea Selatan Kim Seong-hun mengatakan bahwa kliennya sedang didekati klub Turki dan Jepang. Kompetisi Eropa pertama yang bisa menjadi destinasi selanjutnya bagi Megawati Hangestri jika pergi dari Red Sparks ialah klub-klub asal Turki. Selain dikenal sebagai liga dengan banyak atlet voli top seluruh dunia,
Turki juga cukup bersahabat dengan para pemain yang berasal dari Asia Tenggara. Dua pevoli Thailand yakni Acharapornkongyot dan Chachuan Moksri serta Trantditan Tui asal Vietnam baru-baru ini pernah merumput di Turki. Jadi, tidak ada alasan apabila Megawati Hangestri bisa menyusul para pemain Asia Tenggara lainnya untuk berkarir di Turki musim depan. Di samping itu, jika menilik gelaran Proliga 2025 yang akan berakhir pada akhir bulan depan, maka teka-teki seputaran klub Megawati Hangestri selanjutnya kembali menggema. Memang sebelum pulang ke Indonesia, Megawati Hangestri sempat berjanji di hadapan Ko Hye-jin kalau dia bisa kembali main untuk Red Sparks. Namun baru-baru ini ketika diundang oleh Bupati Jember, Megawati Hangestri mengungkapkan bahwa bestianya di Red Sparks musim lalu yakni Giovanna Milana mengajaknya untuk bermain di Amerika Serikat. Dia nawarin juga diajak main di Liga Amerika kalau aku mau, ujar Megawati Hangestri melansir dari YouTube Tribun News. Megawati Hangestri pun sebenarnya tertarik dengan tawaran berkarir di Amerika Serikat. Akan tetapi, ia ingin terlebih dahulu menambah skillnya sebelum ke sana. Tapi, banyak yang harus aku perbaiki untuk melangkah ke liga yang lebih baik lagi, harus mencari banyak pengalaman di Asia dulu mungkin. Tapi kita nggak tahu kalau rejeki juga kita bisa coba langsung ke sana. Mungkin aku bisa nekat aja, jelas Mega. Kendati demikian, Megawati Hangestri belum mau bicara soal klub mana yang akan dia perkuat setelah kontraknya dengan Gresik Petrokimia habis bulan depan. Menurut pevoli putri berjuluk Megatron itu, semua jawaban mengenai karir abroadnya untuk musim depan masih bersifat rahasia dan belum bisa dibocorkan. Rahasia dong, itu nggak semua orang tahu. Nanti Menir marah, ungkapnya saat diwawancarai tim TVONE News. Sementara itu, Megawati Hangestri seperti keceplosan membuka klub tujuannya untuk musim depan setelah kontraknya dengan Gresik Petrokimia berakhir. Dalam wawancaranya dengan TV One, Megawati Hangestri mengaku kalau untuk musim selanjutnya, dia akan membuka opsi kembali berkarir di luar negeri. Beragam spekulasi bermunculan terkait klub yang akan dituju Megawati Hangestri setelah tak lagi di Red Sparks dan masa baktinya bersama Gresik Petrokimia usai. Beberapa waktu lalu, Giovanna Milana dikatakan pernah melayangkan penawaran untuk Megawati Hangestri agar mau mencoba ke Amerika Serikat.